لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah subuh rahimakumullah, pengurus musala An-Nur beserta jamaah yang hadir pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah rahmati kita, Allah terima amal-amal kita, Allah ampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah istiqomahkan kita di atas kebaikan, di atas ketaatan, sampai kelak kita bertemu dan berjumpa dengan Allah. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita memuji Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Salat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah subuh rahimakumullah, di antara sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala adalah sifat jahat atau sifat zalim. Karena di antara sifat Allah yang Allah terangkan kepada kita adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman adalah Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada semua makhluknya tanpa membeda-bedakan. Sekalipun dia ingkar kepada Allah, sekalipun dia durhaka kepada Allah, sekalipun dia kafir, tapi dia tetap dapat rahmannya Allah. Karena itu lihatlah, orang kafir juga diberikan rezeki, orang kafir juga diberikan kesehatan, orang kafir juga diberikan kekayaan, orang kafir juga diberikan keluarga, keturunan dan semacamnya. Itu bukti rahmannya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kasih sayang Allah secara khusus kepada orang-orang beriman. Artinya tidak lagi secara keseluruhan, tapi khusus kepada orang beriman. Maka ini adalah wujud dari sifat Allah Ar-Rahim. Allah sayang kepada orang-orang beriman melebihi sayangnya Allah kepada orang kafir. Kalau orang kafir, kasih sayang Allah hanya kasih sayang umum saja. Diberikan rezeki, diberikan kesehatan, diberikan keluarga, diberikan keturunan, diberikan kekayaan. Adapun orang-orang beriman diberikan yang lebih dari itu. Diberikan iman, diberikan taufik, diberikan hidayah, diberikan keinginan untuk melakukan amal saleh, diberikan waktu yang barokah. Itu adalah bukti dari rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat kebalikannya yang mustahil bagi Allah adalah sifat zalim. Allah tidak punya sifat zalim. Allah tidak punya sifat zalim. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang dirinya, "Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun." Tidaklah kami zalim kepada kalian, kata Allah. Walakin kanu anfusahum yazlimun. Tapi kalianlah yang zalim terhadap diri kalian sendiri. Jadi Allah mengatakan wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Kami tidak
menzalimi kalian, tapi kalianlah yang menzalimi diri kalian sendiri. Malah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang paling sayang kepada hambanya, melebihi sayang siapapun. Disebut di dalam hadis Nabi SAW, di dalam riwayat Imam Abu Dawud, ketika Nabi SAW dan para sahabat di dalam sebuah peperangan yang dikenal dengan nama Perang Hunain namanya, atau sebagian menyebut dengan nama Perang Hawazin. Perang Hawazin yang sedang dihadapi itu adalah suku Hawazin. Lokasi peperangannya adalah Hunain. Sehingga ada yang menyebut namanya Perang Hunain, ada yang menyebut namanya Perang Hawazin. Biasanya di dalam peperangan melawan orang kafir itu kaum muslimin jumlahnya lebih sedikit. Lebih kecil jumlahnya. Akan tetapi tidak dengan Perang Hawazin atau Perang Hunain. Kaum muslimin jumlahnya lebih banyak. Jumlahnya lebih banyak, lebih besar. Dengan banyaknya jumlah, dengan besarnya jumlah, ada sebagian kecil di antara para sahabat, terutama yang baru-baru masuk Islam, yang sekalipun dia sudah masuk Islam, tapi perangai-perangai jahiliyah masih ada. Sehingga ketika itu di antara mereka mengatakan, kita tidak akan terkalahkan karena banyaknya kita. Tidak kalah ya. Sebab nem pengalaman buat lesa kita yo mana apalagi ini banyak. Atau lontarlah kalimat seperti itu. Akhirnya apa Pak Ibu? Akhirnya ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awal-awal peperangan kaum muslimin kalah, dipermalukan. Malah sampai terdengar berita-berita isu, berita bahwasanya Nabi terbunuh. Nabi terbunuh. Dan ternyata alhamdulillah itu hanya sekedar untuk memata-matahkan semangat kaum muslimin saja, tidak terbukti. Nah, sampai akhirnya ketika telah sadar kembali bahwa itu tidak pantas dilakukan, artinya membangga-banggakan jumlah. Allah sadar dari kesalahan seperti itu, akhirnya dikembalikan oleh Allah. Dikembalikan, menanglah kaum muslimin. Menang kaum muslimin dalam perang Hunain. Banyak tawanan perang, banyak ghanimah. Maka ketika tawanan perang dihalau ke satu tempat, dikumpulkan ke satu tempat supaya tidak susah mengaturnya, dikumpulkan ke satu tempat. Dikumpulkan kecil sampai, maka ketika itu Bapak Ibu sekalian, ketika itu di antara tawanan itu ada seorang perempuan yang seperti dia kehilangan sesuatu. Jadi ketika dikumpulkan itu dia berjalan ke tempat yang diarahkan, tapi dicari dari bantuannya, dari jalannya, sepertinya dia kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Bantu-bantu sedang kehilangan. Dia berjalan tapi pengananya, matonya itu bantuan tidak sesuai dengan arahnya berjalan. Bapak Ibu bisa bayangkan tak? Wajah-wajah orang kehilangan sesuatu itu, sedang mencari sesuatu. Bisa Ibu bayangkan? Coba cek. Dan ternyata memang ini kehilangan anaknya. Jadi orang suku Hawazin itu habis-habisan dia berperang, sehingga siapapun dia bawa, sampai anak-anak kita ini bawa. Ternyata dia terlepas dari anaknya. Bayangkan di tengah ribuan manusia terlepas dari anaknya. Dia cari-cari, akhirnya bertemulah anak ketiganya. Dia pegang anaknya, dia peluk anaknya, dia cium anaknya, dia pegang erat-erat, dia tidak mau lagi terlepas anak itu darinya. Dan itu nampak oleh Nabi SAW. Nampak oleh Nabi dari awal. Ba'a binguangnya, tak ada anaknya. Kemudian labas suruhnya, paduanya kue-kue.
Maka itu dimanfaatkan oleh Nabi untuk mengajarkan ilmu kepada para sahabat. Nabi ketika itu bertanya, Bapak Ibu sekalian, mungkinkah menurut kalian ibu itu mencampakkan anaknya ke dalam api? Mungkin tak kejadian? Mungkinkah menurut kalian ibu itu mencampakkan anaknya ke dalam api? Maka para sahabat serempak menjawab, tidak mungkin wahai Rasulullah, tidak mungkin. Biasanya para sahabat ketika ditanya oleh Nabi, jawaban mereka, Allah dan Rasul yang lebih tahu. Tapi untuk pertanyaan itu, nah, dengan pedenya langsung mereka menjawab, tidak mungkin. Bagaimana mungkin seorang ibu yang begitu sayang kepada anaknya, dia akan mencampakkan anaknya ke dalam api? Disitulah masuk pengajaran Nabi, Bapak Ibu. Nabi berkata, Allahu arhamu bi'ibadihi min hiya biwaladiha. Allah menyayangi hamba-hambanya melebihi sayangnya ibu itu kepada anaknya. Jadi Allah itulah yang paling sayang kepada kita, melebihi siapapun kepada kita. Allah memperhatikan kita setiap saat. Orang tua kita, ibu kita, ayah kita peduli kepada kita ketika mereka hidup. Sesudah mereka wafat, mereka tidak bisa lagi bisa lagi. Adapun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah baik kepada kita sebelum yang lain baik kepada kita. Dan di saat yang lain telah berhenti berbuat baik kepada kita, Allah tetap berbuat baik kepada kita. Sikap model ko yang perlu tanamkan, Bapak Ibu. Kalau ikut sikap yang ada dalam hati, ketika awak merasakan ada hal-hal yang tidak menyenangkan, maka kita tidak akan bersuuzon kepada Allah. Seperti tempoh hari lalu ketika hujan lama tidak turun, sampai berbulan-bulan, sampai 2 bulan tidak turun hujan. Tidak boleh ada pikiran di dalam kepala kita atau terbesit dalam hati kita, bakul model Allah. Bakul model Allah. Harus yang kita salahkan itu adalah diri kita, Pak Ibu. Tidak boleh Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ma asabaka min hasanatin fa min Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Apa saja kebaikan yang datang kepada kamu, apa saja kebaikan yang datang menimpa kamu, yang datang kepada kamu, maka itu adalah karunia Allah. Apa saja kebaikan yang timbul kawan, nikmat atau apa saja yang baik-baik, semua itu karunia Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Dan apa saja keburukan yang menimpa kamu, apa saja keburukan yang datang kepada kamu, fa min nafsik, itu disebabkan oleh dosamu sendiri. Tak boleh dibalik, Pak. Di kalau nenek elok itu dari Allah, semata-mata karena Allah. Tapi kalau yang buah-buah itu karena kerajuan. Jangan dibalik. Sebanyak orang dibalik, dapat dan elok-elok, tulisan yang itu. Tu dia hebatnya, tu dia uletnya, tu dia gigihnya. Rupanya terjadi sesuatu, Pak. Jatuh, kolek, kecil. Aku tak kadi Allah badai, aku kurang ajar. Tu dah berterati. Ketika dapat yang elok-elok, diri dia. Tapi ketika dapat yang buruk-buruk, gimana lagi ditakdir Allah ni? Allah yang mentakdirkan seperti ini, bagaimana lagi? Nah, Bapak Ibu sekalian, termasuk kondisi awak, ya, sudah lama tidak hujan dan baru turun beberapa waktu ini, sekalipun belum lagi sesuai dengan apa yang diharapkan. Tapi kalau untuk istisqa, alah. Yung istisqa ko, panalo dijalan sebenarnya, Pak Ibu. Jangan nanti istisqa. Bermudah-mudah terus. Istisqa itu tidak identik dengan sholat, Bapak.
Sholat itu adalah bagian dari istisqa. Tapi istisqa tidak mesti sholat. Apa arti istisqa? Istisqa artinya minta hujan, bukan sholat minta hujan. Minta hujan itu artinya kalau disebut sholat istisqa, baru sholat minta hujan. Tapi kalau istisqa saja artinya minta hujan, setimbangan dengan istighfar, minta ampun. Dan sebelum sholat minta hujan itu mestinya dilakukan dulu hal-hal lain. Dilakukan hal-hal lain. Apa yang menjadikan hujan tidak turun itu dikaji dulu. Seorang mukmin tidak sama dengan seorang kafir. Kalau orang kafir, Bapak Ibu, nyu mengkaitkan segala sesuatu, Bapak, ini ilmiah sendiri. Tidak ada hubungan dengan Tuhan dulu. Bapak malatri, asal babnya. Dia depan polisi yang itu meledak. Itu orang kafir begitu. Orang kafir sudah berhenti sampai situ. Lapan isinya. Tidak mungkin isi dan lapan di situ-situ. Dia tentu harus keluar. Nah sampai di situ saja. Itu orang kafir begitu, orang sekuler begitu. Kalau orang beriman, Bapak Ibu, tidak sampai situ, Pak. Kalau orang beriman, kenapa gunung itu meletus? Itu adalah bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah dan di antara teguran Allah kepada kita. Sebab gunung itu malatui kan tak pandainya surang. Malatui cik-cik, bisa lupa itu. Bisa dia memerintahkan dirinya sendiri? Tidak. Dia diperintahkan oleh Allah. Begitu juga ketika terjadi gempa bumi. Kenapa terjadi gempa? Kalau terjadi tabrakan antara lempeng. Kalau orang kafir, orang sekuler sampai situ. Itulah titik itu. Kalau orang beriman itu bukan titik tapi koma. Segala sesuatu dikaitkan dengan Allah. Dikaitkan dengan Allah. Maka begitu pula Bapak Ibu. Kenapa tidak hujan? Sekian lama tidak hujan. Itu tidak murni. Yo, letih bola masuk lagi. Tak mudah itu. Pasti ada kaitannya dengan dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Ada kaitannya dengan dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Disebutkan oleh Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Imam Hasan Al-Basri ini tentang beliau. Telah datang kepada beliau beberapa orang pada masanya mengadukan persoalan hidup mereka dari berbagai macam negeri. Mereka mengadukan tentang keadaan mereka. Mereka menceritakan tentang keadaan mereka. Maka orang yang pertama datang kepada Imam Hasan Al-Basri, kemudian dia mengadu bahwasanya negerinya sudah lama tidak turun hujan. Kalian negara itu, apa yang harus kami lakukan? Maka beliau mengatakan, minta ampunlah kalian kepada Allah, perbaiki diri kalian, bertaubat kalian. Dijelaskan panjang lebar. Selesai, pulangnya. Beberapa hari sesudah itu datang pula orang kedua, menceritakan tentang bisnisnya, perdagangannya, usahanya yang tidak berhasil sebagaimana mestinya. Padahal inilah sungguh-sungguh. Inilah berusaha untuk membuka satu jalan yang sakit, tapi tak ada. Ternyata Imam Hasan Al-Basri menjawab seperti jawaban terhadap orang pertama. Kemudian sampai datang berikutnya yang ketiga, Bapak Ibu. Diceritakannya pula, dia punya istri sudah lama menikah, tapi tidak kunjung sampai hari ini mendapatkan keturunan. Kemudian bertanya pula, apa lagi yang harus kamu lakukan? Maka ternyata jawaban Imam Hasan Al-Basri seperti jawaban yang pertama dan yang kedua. Sampai yang ketiga bercerita tentang pertaniannya, tentang ladangnya.
berbicara tentang kebunnya yang tidak menghasilkan sebagaimana mestinya, padahal nyolah melakukan ikhtiar luar biasa, bacaro bau sawo yang menghasilkan banyak, lalu lakukan pupuknya segala macam, ternyata hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Maka bertanya kepada Imam Hasan Al-Basri, dan ternyata beliau juga menjawab dengan jawaban yang persis sama seperti yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Maka ketika itu Bapak Ibu sekalian, di antara murid beliau, di antara murid beliau yang ketika itu ada mendengar tentang gurunya seperti itu, maka kemudian bertanya, wahai guru, wahai imam, sungguh aku telah melihat, aku telah mendengar ada 4 orang datang kepada engkau, mereka mengadukan masalah yang berbeda-beda, tapi yang aku herankan adalah mengapa jawaban kau sama, persis sama, copy paste. Maka ketika itu beliau mengatakan, aku tidak menjawab dengan hawa nafsuku. Tidakkah kalian membaca firman Allah? Beliau bacakan ketika itu surat Nuh ayat yang ke-10 sampai beberapa ayat sesudahnya. Fakultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Maka minta ampunlah kalian kepada Tuhan kalian, sesungguhnya Dia adalah yang Maha Pengampun. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin yursalus samaa alaikum midrara. Dia akan turunkan hujan yang lebat, Dia akan banyakkan harta kalian, akan jadikan kalian berketurunan, dan Allah akan jadikan kebun-kebun yang subur. Surah Nuh ayat yang ke-10, 11, dan 12. Bapak Ibu sekalian, jadi orang beriman mengkaitkan apapun yang terjadi itu tidak berhenti kepada perkara dunia saja. Ketika hujan terhalang turun, maka di antara penyebabnya adalah dosa. Dan ketika dosa itu dilakukan, maka akibat atau dampak dari dosa itu tidak hanya dirasakan oleh pelaku. Nah, Ustaz di bawah suaranya. Kalau dosa iyo yang mengarajuan yang berdosa. Tapi kalau dampak bukan hanya mereka. Sebagaimana disebut di dalam hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin dari seorang sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala an. Masalul ladzina qa'imuna fi hududillah wal waqi'i fiha kamasali qaumin istahamu ala safinah. Perumpamaan satu kaum yang kaum itu tegak di atas ketaatan, di atas kepatuhan. Kemudian dengan suatu kaum yang mereka gemar melakukan dosa dan maksiat. Jadi dua yang berbeda, tapi tinggal di tempat yang sama. Yang taatnya sibuk dengan ketaatannya, yang maksiatnya sibuk dengan kemaksiatannya, dan mereka saling membiarkan. Nah, orang maksiat tak ada mengadu orang yang taat. Mengalah kalian kau sok alimna kalian, tak ada juga tu. Tak ada cimeh. Demikian pula sebaliknya, yang taatnya juga tidak ada mencegah orang berbuat maksiat. Pokoknya saling saja, Pak. Pokoknya tak ada gaduh-gaduh urusan lam. Biasalah. Lepas orang tua dulu namanya hang berehang namanya. Itu bahasa Belanda itu. Apa artinya itu, Pak? Inyo hawa-hawa. Mengalau kacau urusan. Nyo kan tak mengakawa. Biasalah. Yang taatnya fokus dengan ketaatannya. Dia tak peduli pada kamangan yang dah urusan awak. Nyo kan tak bergaduh awak.
Maka Nabi mengumpamakan kaum yang seperti itu adalah ibarat orang yang berlayar di sebuah kapal. Berlayar di sebuah kapal. Kemudian kapal itu bertingkat. Kapal itu bertingkat. Bertingkat kapal itu. Yang taatnya ibarat ada di lantai atas. Di lantai atas. Yang maksiatnya ibarat berada di lantai bawah. Di kapal itu tinggi. Nah, orang di bawah itu baiknya perlu air. Tapi kalau nyoka mana air atau katil yang timbulnya dari atas, ribet. Nah, supaya tidak ribet, supaya praktis, di bawah kaki itu kan air. Di bawah. Maka dibolongkannya oleh dia kapal itu. Dan nampak oleh orang yang di atas. Tapi diam saja. Dia hang-breheng tadi itu. Akhirnya apa? Masuklah air Bapak Ibu. Lama kelamaan akhirnya terus masuk dan akhirnya kapal itu tenggelam. Yang tenggelam siapa? Semua, bukan yang membolong saja. Jadi maksiat itu Pak Ibu kalau secara dosa Pak, yuk yang mengajuan mungkin. Tapi kalau mudarat tidak, mudarat itu menimpa siapapun. Menimpa siapapun. Dan yang paling darurat di awak kini Pak, yang paling darurat di Sumatera Barat, mohon maaf, kejahatan seksual itu yang paling darurat Pak. Di balik filosofi adat bersandi syarat. Ternyata Bapak Ibu, banyak hal-hal yang rusak. LGBT Sumatera Barat, termasuk secara khusus Bukit Tinggi, itu termasuk juara. Banyak sekali. Pecinta sesama jenis. Dosa yang pernah dahulu dilakukan oleh kaum Nabi Lut alaihi salam. Perlu Bapak Ibu ketahui, zina itu ada 3 keadaan, ada 3 bentuk zina. Aslinya 2. Yang pertama adalah zina ghairu muhsan. Itu berzinanya laki-laki perempuan yang belum menikah. Belum nikah. Masih bujang atau masih gadis. Maka apa hukuman baginya dalam Islam? Bukan dalam hukum negara, bukan dalam hukum agama. Hukumannya adalah dia dijilid 100 kali. Fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Dijilid, dicambuk 100 kali. Kalau matinya dengan cambukan Tuhan, itulah penebus dosa. Kok mati itu? Kalau seandainya hidupnya, itu sakitnya tu. Dan ini jangan dicela dengan perbuatannya. Karena ini lah mendapatkan hukuman. Waktu baliklah sanksinya. Itu karena saking hinanya perbuatan itu Bapak Ibu. Saking hinanya. Kemudian yang kedua ada namanya zina muhsan. Zina muhsan itu zina orang yang sudah menikah. Ini lebih parah lagi. Kau tahu apa? Zinanya orang yang sudah menikah. Kok lebih parah? Apa hukumannya? Hukumannya dirajam sampai mati Pak. Digalian lubang, ditanam badannya di sisuan kepalanya. Diimbek. Dan disuruh anda diimbek di muka orang banyak. Wah, kok balik hukum itu saking tercelanya zina. Saking tercelanya zina. Dan kenapa lebih berat daripada yang sebelumnya? Karena inilah punya yang halal. Lah punya yang halal. Tapi yang cari yang haram, mohon maaf, kan sama ya tu. Ada beda apa Ibu? Orang mawa, you orang lain, sama saja tu. Cuma setan yang menjadikan berbeda Bapak Ibu. Setan yang menjadikan berbeda.
Nyumpui berbeza. Maka tidak heran Bapak Ibu, orang ketika masih haram itu bisa mesra. Ketika masih pacaran itu bisa mesra, tapi ketika udah menikah hilang mesra itu. Jadi orang pacaran setiap hari Sabtu malam Minggu sampai kali sebulan. Selama 7 tahun pacaran tuh. Sabtu itu kan kalau setahun kan 52 kali setahun tuh di Sabtu. Sama dengan Jumat 52 kali setahun hari Sabtu kali 7 berapa Pak? Durasi waktunya setiap hari Sabtu 2 jam. Abi ngomong apa lah tak selama waktu tu. Kira-kira apa bahan cerita? Ibu dulu Pak. Apa bahan cerita selama itu durasinya? Apa kamar cerita kira-kira? Ketika laki bini cerita Pak ada Pak. Abinya Pak. Tak tentu di cerita ada. Abang kok tabik sepemana bahan cerita tu? Dari mana bahan cerita tu Pak? Setan. Setan memagi bahan cerita tu. Itu makanya pezina yang sudah menikah tu Pak Ibu, tak ada kesempatan hidup, dibunuh. Kemudian yang ketiga, ini parah lagi, yaitu LGBT. Kalau LGBT apa hukumannya? Dinaikkan ke tempat yang tinggi, diikat tangannya, diikat kakinya, diletakkan kepalanya ke bagian bawah Pak, dijatuhkan, dihempaskan, ditunggu aja waktu di bawah. Bapak model itu nah hukumannya, karena sakit otaknya Pak Ibu. Itu mampu kepalanya di bawah Pak. Nak turun darah itu ke kepalanya. Kenapa dikecian sakit otaknya? Binatang pun tidak melakukan perbuatan itu. Pernah Pak Ibu mencari binatang kawin jantan sama jantan? Anjing saya tak pernah. Banyak hari ini. Di Pak Ibu beberapa waktu lalu tertangkap. Sebelumnya di Bogor, satu ruangan isinya 40 orang laki-laki tidak berpakaian seorang pun. Badan kadang-kadang satu. Aku ngeri-ngeri hari ini Pak Ibu. Aikolah yang menghalangi turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Asyik nak mempan istisqa awak dibuatnya. Ditambah lagi ada mana istisqa kita itu tidak mengikuti aturan sebagaimana mestinya. Istisqa kau yang awak pahami istisqa kau solat minta hujan. Padahal dia bagian, bukan berdiri sendiri, bukan. Yang harus dilakukan pertama kali adalah menghimbau kaum muslimin untuk bertaubat kepada Allah. Ada seruan dari pemerintah, Kuala Lumpur negara ini hujan kau, Wahipam tak ada itu anak seketek kau. Ada seru dari atas, para ulama, para mubalik, para ustaz sampaikan dalam kajian-kajiannya secara seragam untuk bertaubat kepada Allah. Dalam khutbah Jumat di setiap masjid satu kota, satu kabupaten, di masa waktu solat Jumat sama tema tersebut. Ajak orang untuk bertaubat kepada Allah. Insaf dengan dosa-dosanya. Kalau ada yang tak belok, orang tuanya beloklah. Kalau ada yang putus silaturahim dengan keluarganya, sambung lagi. Kalau ada sesuatu yang haram yang masih ada di awak, lapianlah. Kalau ada hutang yang belum dibayar, segera bayar. Itu dulu disuruh bertaubat. Kemudian diajak Bapak Ibu untuk berpuasa. Diajak untuk puasa. Puasa 3 hari berturut-turut dalam keadaan puasa tu. Berdoa lawak di antara doanya adalah minta hujan. Berdoa. Kemudian juga memperbanyak sedekah, bedakan daripada orang biasa. Biasa 2,000 jangan 2,000 Allah tu.
naikkan lagi. Ketika itu sudah tidak juga menurunkan hujan, baru sesudah itu kita solat. Baru sesudah tua solat. Ini tak solat saja lupa ibu. Baru solat. Solat istisqa. Dan sunnahnya solat istisqa itu pun dilakukan dalam keadaan puasa. Tidak harus, tapi sunnahnya dalam keadaan puasa. Di lapangan. Memakai pakaian yang sederhana. Tak belagak juga. Berjalan kaki dari rumah masing-masing kalau dapat. Malah kalau seandainya punya hewan ternak, bawa hewan ternak itu. Aku di masjid kan tak mungkin Bapak Ibu. Ada lapangan. Ya tapi mereka mungkin dibawa. Kau dibawa langsung, nyolalah orang. Tak jadi semua yang dibuka. Itu kan tak ada yang makan orang. Jadi nak bertahap, nak bertingkat. Malah aku ke petang telefon Pak Ibu, hari aku pun telefon. Awak jadi rencana istisqa awak petang Ustaz. Tapi hari nak hujan kecil. Yo jamaah dia sepaket, yo nak sepaket jamaah ada kecil. Hari lah hujan, terus istisqa dia awak lain. Minta apa awak tu? Minta banjir lah. Jadi kalau lah hujan, tak ada istisqa dah. Oh tapi khatibnya nanti gua dia jago baca, tak mau ke situ Pak Ibu Pak tu lain dobak. Dan niatnya harus lurus Pak Ibu, tak boleh awak solat istisqa tu untuk kepentingan dunia tak. Yang cak dia sembahyang istisqa, saji awak perlu penting. Kan disajak mengumpul infak, ada lain dapat penganang. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, itulah yang perlu kita sampaikan. Jadi seorang mukmin dia tidak hanya mengkaitkan hal-hal yang terjadi di alam dengan fakta-fakta ilmiah saja, tidak. Tapi dia kaitkan dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang tentu ada kaitannya dengan dosa dan maksiat. Ada kaitannya dengan dosa dan maksiat. Dan sekaligus Bapak Ibu, itu di antara hal yang harus kita pahami juga. Ada yang 8 kali istisqa sampai 10 kali, 15 kali. Nah, itu jadi antaranya hikmahnya bagi awak supaya awak sadar dengan kelemahan awak. So kalau sekali awak istisqa kemudian turun hujan, kadang-kadang hati manusia lemah. Sanjang sudah turun hujannya. Atau kalau orang nak mengecek di hatinya tu, hujan kau turun kau yang berdoa. Kalau nak berdoa, tak turun hujan. Bisa ada ujub jadi. Adapun Nabi SAW, Nabi dahulu solat istisqa itu di lokasi Masjid Ghamamah yang sekarang. Itu saksi bisu tentang solat istisqa yang dilakukan oleh Nabi. Di situ Nabi solat istisqa. Ketika itu beliau berdoa, hujan sudah lama tidak turun, beliau berdoa supaya Allah turunkan hujan. Belum lagi beliau sempurna menurunkan tangan, hujan sudah guyur dengan lebat. Jadi Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah, ini yang kita sampaikan pagi ini. Kalau ada pertanyaan silakan, kalau tidak kita tutup. Baik, nada. Jazakumullah khairan katsiran. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.